Oke, selamat datang teman-teman semua di Travel Session. Pada Travel Session kali ini kita kedatangan tamu sebagai speaker, yaitu Om Hauke Setiodeningrat dan Om Sani Rusli. Travel Session sendiri adalah ruang yang disediakan travel.co untuk ngobrol dan sharing online dengan pembicara yang ahli di bidangnya. Jadi teman-teman sekalian bisa dapat cerita, bahkan ilmu baru. Om Hauke, apa kabar Om? Baik. Baik. Om Sani, apa kabar Om Sani? Baik, Vin. Gimana kabarnya? Baik Om. Mungkin sedikit informasi sebelum kita mulai buat teman-teman yang udah gabung. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh dicatat dulu, mungkin diketik di bagian chat. Nanti di sesi terakhir, sekitar 10 menit terakhir akan kita bahas yang bisa yang udah kita kumpulkan pertanyaannya. Dan mohon maaf untuk masing-masing dari teman-teman sekalian, coba di mute supaya nggak mengganggu speaker yang lagi sedang berbicara. Oke, mungkin kita perkenalkan dulu speaker kita kali ini. Pertama ada Om Hauke Setiodeningrat. Om Hauke ini ada Instagramnya Om ya, @happygolucky expedition. Om Hauke juga kolektor mobil klasik dan salah satu founder Indonesia Cross Country Explorer. Juga ada Om Sani Rusli. Kalau teman-teman mau lihat IG-nya Om Sani, ada di @SaniRusli. Om Sani juga kolektor mobil klasik ya Om, sama juga salah satu founder Indonesia Cross Country Explorer. Mungkin saya mulai dari Om Sani dulu nih. Awal mula Om Sani suka touring tuh gimana sih Om? Pertama sih saya memang udah hobi mobil dari dulu ya. Cuman belum ketemu teman gitu. Jadi ceritanya itu di tahun 2006 ya. 2006 saya ketemu Hoke gitu. Nah, Hoke ini sebetulnya teman lama keluarga kami juga gitu. Jadi istrinya Om Hoke itu teman dari kakak saya. Jadi somehow saya ke rumah dia gitu kan, ke rumah dia. Sebetulnya saya pulang dari Amerika itu saya ada koleksi mobil juga, teman karena sendiri itu akhirnya bosen. Nah 2006 ini ketemu Om Hoke di rumahnya. Akhirnya wah ketemu lagi udah lama kan gitu loh. Diajakin nih coba nih ada mobil klasik gitu kan ya. Nah dari situ diintroduce lah sama Om Hoke gitu kan. Om Hoke ini juga mentor saya kan untuk mobil klasik. Jadi setelah saya dapat mobil dari dia, diajak touring. Nah itu kalau nggak salah pertama kali ke Anyar Panerukan ya, kalau nggak salah Hoke ya. Ya, di 2007. 2007 ya, jadi saya dapat mobil dari Hoke itu tahun 2006, langsung Hoke bantu saya untuk restore, waktu itu BLR 56 ya, sekarang saya masih ada itu, BLR 56, 4 pintu yang memang Hoke bilang ini khusus buat touring nih enak. Gitu. Nah dari situ saya udah mulai touring sama Hoke, dari 2007 sampai sekarang gitu. Nah, mungkin kalau tadi Om Sani sebut Om Hauke, mungkin gantian Om Hauke, gimana sih Om cara awal mula Om Hauke touring? Kalau saya itu sebetulnya hobi otomotif sejak kecil ya, karena memang saya kan tinggal di kota kecil di Temanggung. Jadi kalau waktu saya sekolah SD itu kalau perlu barang-barang buku, yang barang-barang yang kita perlukan lebih bagus gitu, saya mesti ke luar kota. Kalau nggak ke Semarang, ke Jogja. Jadi dari kecil tuh saya hidup di dalam mobil gitu loh. Jadi
pada waktu saya pun SMP juga saya bolak-balik Semarang Temanggung. Jadi mobil itu buat saya sudah seperti second home gitu. Nah, akhirnya setelah saya sudah bekerja, hobi saya arahkan untuk merestorasi mobil itu karena saya sering kotak-katik. Nah, tapi akhirnya saya pikir kalau saya punya mobil saya betulin kok cuma dipajang. Saya bilang harus kita naikin. Jadi pertamanya saya ya juga sekitar Jabodetabek pun mogok. Akhirnya saya pantang mundur. Jabodetabek, akhirnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Pulau Jawa, sampai akhirnya sampai 80% di pulauan Indonesia ini saya udah jelajahin, dan saya jelajahinya dengan pakai mobil yang memang tahun 50-an. 80% itu Om? 80%. Saya yang belum keliling itu cuma Maluku sama Irian, terus terang aja. Sampai sekarang belum ke... Saya belum, karena waktu itu saya pikir kalau Maluku kan pulau banyak ya, Irian juga nggak ada jalan kan. Nah, jadi nanti ini setelah saya selesai keliling dunia ini, ya mungkin saya pengen ke Irian juga, dan mungkin Maluku ya loncat-loncat ya gitu. Tapi saya akan lebih ke fokus untuk ke tempat-tempat yang memang bagus tapi belum dieksplor. Itu yang saya akan coba sekarang membuka dengan menggunakan mobil. Ya otomatis harus mobil 4x4 ya. Kalau pakai mobil klasik mungkin kurang bisa karena pelosok-pelosok ini masih gitu. Sedikit off-road gitu. Ya, nah berkurun waktu berjalan, banyak follower ikut gitu loh. Akhirnya yang tadi disebutkan apa, Indonesian Cross Country Explorer itu kita buat kalau nggak salah 3-4 tahun yang lalu itu. Ya. Itu 3 tahun Om? Ya kurang lebih gitu. Ya. Kalau boleh sedikit mengenai Indonesia Cross Country Explorer Om, sekarang tuh membernya ada berapa Om kira-kira? Jadi tadinya itu ada beberapa kru dari TV, dari orang yang kepingin membuat satu acara di mana kita dengan komunitas ini kita membuat satu jalur, di mana jalur itu jalur yang bisa dibuat semacam nampak tilas atau mengunjungi tempat-tempat yang memang dilupakan oleh penduduk Indonesia ini gitu idenya. Jadi pertama kita buat dulu Ring of Java. Jadi kita kelilingin tuh Pulau Jawa. Nah kemudian sebelum kita buat Ring of Andalas, Pak Sani ada ide membuat Tour de religi. Nah di sini interesting sekali karena yang didatengin selain makam-makam para leluhur, juga candi-candi, tempat-tempat yang sakral ya. Tapi itu hanya beberapa objek aja yang kita datangkan. Nah, ketiganya kita adalah Ring of Andalas. Ini yang agak jauh nih. Dari Jakarta ke Aceh, terus kita balik lagi ke Jawa. Nah, ini kita lakukan kalau nggak salah tahun lalu, sebelum ada lockdown ini gitu. Nah, kita rencana memang berikutnya kita mau ke Ring of Borneo, baru Ring of Celebes, nah selanjutnya Irian dan lain-lain. Tapi berhubung ada lockdown ini, jadi acara masih tetap kita kemas, cuman masih belum direalisasi, gitu. Masih standby. Om, dari tadi Om Hauke kan ada Ring of Java, Ring of Andalas, nanti ada Ring of Celebes. Biasanya Om satu ring itu berapa hari sih Om? Jadi kita punya satu rule, kita kalau bisa itu jangan drive lebih dari 500 kilo yang ideal sehari. Karena kita bukan endurance. Sebab yang kita namakan tour itu harus ada di dalam perjalanan ini harus ada menikmatin pemandangannya juga, ada edukasinya. Karena kalau kita bawa keluarga atau ada anak kecil, kita harus kasih pembelajaran nih, di Cirebon ada apa, pantainya ini apa gitu. Lain dengan endurance ya. Nah kita arahkan Indonesia Cross Country itu grupnya ini adalah orang-orang yang memang mau membuka tempat-tempat wisata yang belum terjangkau dan akan sedikit memberikan kepada edukasi kepada generasi muda ini gitu. Tadi Om Hauke kan bilang wisata religi Jawa itu idenya Om Sani Om ya? Waktu itu Om Sani yang bikin. Om Sani, kalau boleh tanya dikit, kok bisa ada ide wisata religi itu gimana ceritanya Om? Jadi sebetulnya dari teman-teman juga yang di
ICSE ya, kita sebutnya ICSE ini, melihat keadaan Indonesia, satu hal yang kita mau bangkitkan adalah kebersamaan gitu ya. Kebersamaan dari segi etnis, dari segi agama, dan lain sebagainya. Nah, timbullah ide untuk kita touring gitu, untuk mengunjungi semua, istilahnya inilah tempat beribadah untuk semua religi gitu. Jadi kita buat kemas satu touring, namanya touring religi itu, di mana kita mengunjungi jadi untuk agama Islam itu kita mengunjungi makam semua sunan ya, semua sunan. Terus juga kita mengunjungi gereja gereja Katolik dan gereja Kristen, untuk vihara. Jadi memang semuanya yang kita kunjungi gitu, Vin. Dan memang pesertanya juga memang semuanya menyangkut semua agama kebetulan gitu ya. Jadi memang untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu indah ya. Kita bisa berbeda tapi kita tetap satu gitu. Nah, itulah ide yang kita mau kembangkan gitu ya, atau kita mau tunjukkan di touring ini gitu, Vin, kira-kira begitu. Oke Om, baik. Mungkin kalau dari tadi kan kita ngomongin soal Indonesia, tapi kita juga tahu Om Hauke dan Om Sani itu tukang keliling dunia malah ya, pakai mobil. Nah mungkin saya mau nanya Om Hauke dulu. Om Hauke secara singkat ya Om, mungkin udah kemana aja sih Om? Saya sebenarnya itu saya pertama itu kepinginnya langsung ke Indo-China aja gitulah, seperti Malaysia, ke Thailand, Kamboja, Laos. Nah, tapi akhirnya saya bilang saya tanggung kalau cuma sampai sini. Akhirnya saya bablas aja ke China, ke Mongolia, Rusia, dan akhirnya bisa sampai Maroko, Finland, Eropa, Balkan, Baltik. Dan sekarang mobilnya sementara memang saya taruh di Eropa karena memang saya nggak mau kasih mobil itu pulang, karena memang dari situ saya akan menyeberang ke benua Amerika, Kanada nantinya. Itu dari tahun berapa Om Hauke mulai pertama? Saya itu sebenarnya saya startnya 2014, tapi planning saya tadinya saya terinspirasi oleh kawan saya dari Amerika. Beliau naik Ford tahun 28 dari Paris ke Beijing. Orangnya waktu itu umur 85, mungkin nggak tahu, sekarang udah almarhum mungkin, orang Amerika. Terus akhirnya saya punya Bel Air Station, saya buat sedemikian rupa dengan stiker model batik segala. Itu di 2011. Saya ingin ke China sebetulnya, untuk selanjutnya ke Paris, kebalikannya gitu. Tapi tidak pernah terlaksana. Masalahnya banyak sekali. Karena kendala teknis, kendala surat, kendala saya belum pensiun, saya masih bekerja. Jadi saya pikir untuk traveling antar benua ini nggak bisa kalau kita bilang cuma iseng-iseng. Jadi kita betul-betul harus stop bekerja. Yaitu kita harus betul-betul pensiun, retired. Itu satu. Kedua, kita sudah tidak punya obligation lagi. Jadi seperti misalnya keluarga sudah bisa kita tinggal karena anak-anak sudah besar, sudah tidak perlu lagi mesti nanggung sekolah, ya. Ya semuanya yang kita tinggalkan itu sudah bisa ada yang ngurus begitu. Nah, akhirnya di 2014 ini saya baru mulai bisa semuanya meninggalkan. Itu baru saya mulai start keluar gitu. Oke, sekarang mungkin giliran Om Sani. Udah kemana aja Om? Kalau saya memang pertamanya itu diajak Om Hoke ya. Jadi kalau nggak salah itu setelah kita touring dari Sulawesi ya Hoke ya. Dari Sulawesi itu kebetulan saya pas pada saat itu saya terus terang saya berhenti kerja tuh, Vin. Jadi saya emang udah putuskan udahlah. Saya intinya udah fed up juga gitu sama kerjaan, udahlah ikut touring dulu deh sama Hoke ke Sulawesi nih gitu loh. Jadi dari Ujung Pandang ke Manado waktu itu ya di
13 akhir kalau nggak salah di bulan November. Gitu. Nah, along the way di jalanan itu ada ide. Hoka bilang, coba yuk kita ke ini Indo-China gitu. Waktu itu sudah putuskan, oh iya deh kita mau Indo-China aja gitu kan. Nah, udah saya mulai prepare mobil gitu ya. Tadi mau G-Class atau mau VX 80 kan. Tapi akhirnya putuskan bersama Hoke kita bareng-bareng pakai VX 80 gitu. Karena pertimbangan saya juga karena mobilnya juga memang lebih mumpuni dan saya pikir sama dengan Hoke aja nih daripada nanti kalau ada sesuatu kan bisa sharing part lah, bisa sharing apa gitu karena mobilnya sama. Nah dari situ bersama Hoke ya kita ke Indo-China itu kurang lebih 1,5 bulan. Nah dari situ memang nggak terpikir gitu bahwa ini sampai berlanjut sampai sekarang gitu. Karena sekarang mobil saya ada di Belgia dan mobil Hoke ada di Belanda ya sekarang ya. Jadi, nah saya waktu itu kita bersama ke Indo-China, udah gitu kita juga bersama ke mana ke China ya Hoke ya, kita ke China. Batasan Mongol. Akhirnya Hoke menyeberang ke Mongol. Nah saya akui pada saat itu saya belum siap mental tuh ya. Waduh, Hoke ke Mongol nih ya, nggak mau susah deh, aku pusing dah ya. Udah pulang dulu deh. Saya pulangin mobilnya ke Malaysia gitu loh. Nah akhirnya sampai di Malaysia, wah tanggung juga nih, gitu kan. Ya udah, akhirnya gimana mau nyebrang ke Eropanya. Akhirnya saya join ini satu grup dari Malaysia itu yang kita join ke China karena waktu ke China kita join grup dari Malaysia itu karena memang Malaysia China rada susah ya kita kalau sendiri gitu dan mahal. Jadi akhirnya saya join grup itu sampai dari Kuala Lumpur ke London. Itu 66 hari ya kita lewat Skandinavia, lewat Rusia segala macam sampai di London. Nah sampai di London mobil mereka semua pulang, mobil saya enggak gitu. Karena saya pikir saya nunggu deh di London deh. Oke sampai mana nih? Nah ternyata Hoke lama ya di Mongol gitu ya dan di Rusia karena ada kerusakan dan ada incidents lah ya yang kita udah tahu lah. Nah saya lama di sana akhirnya saya putuskan ya udahlah saya jalan sendiri juga. Saya bersama dengan satu rekan yang namanya Pak Hendarmin. Nah akhirnya saya juga jalan gitu sendiri berdua gitu sama teman saya itu dari London keliling Eropa. Dan sampai ke Portugal, akhirnya ketemu Hoke lagi tuh kita karena Hoke kan ke Baltik ya waktu itu ya Hoke ya ke Baltik, ketemunya lagi di kalau nggak salah di Prancis, Paris ya sekitar Paris kita ketemu tapi memang papasan Hoke mau ke Belanda, saya mau ke Italia gitu. Ya udah akhirnya kita berhenti sebentar, kebetulan keluarga Hoke ikut dan keluarga saya ikut. Jadi kita lanjutkan ke Italia dan Hoke ke Belanda ya, berhenti di Belanda. Dari Italia saya ke Jerman. Nah itu berhenti lagi di Jerman. Akhirnya saya putuskan untuk ke Eastern Europe. Nah kebetulan Hoke juga cukup lama berhenti. Jadi saya berangkat ke Eastern Europe. Tujuannya ke Turki. Nah ke Turki itu join ya Pak Hoke ya. Hoke join saya di kalau nggak salah di Bulgaria ya Hoke ya. Ya, Bulgaria. Bulgaria kita sama-sama tapi pakai mobil saya kita keliling-keliling Eastern Europe. Akhirnya berhenti di Turki. Nah di Turki ini Hoke lanjutin lagi sampai Spain ya Hoke ya ke barat ya ke selatan. Nah saya berhenti di Turki. Istanbul ya, kita berhenti di Istanbul, kita pulang bareng-bareng Hoke. Lalu baru tahun kemarin ya kita jalan lagi, kita bareng, jadi pakai mobil saya jalan lagi ke Azerbaijan. Dari Turki itu ke Azerbaijan, lalu Hoke pulang ke Jakarta, saya lanjut lagi balik mobilnya ke Belgia. Jadi sekarang mobil ada di Belgia gitu.
Jadi rencananya memang tadi kita mau ship ya. Kalau Hoke mau ke Amerika, saya udah rencana tadi mau ship ke Cape Town ya, mau ke Cape Town. Jadi kita udah siapkan waktu bulan Maret kemarin kita udah siapkan Hoke mau ke Amerika Utara, saya mau ship ke Cape Town ke Afrika gitu. Tapi ya berhubung keadaan begini ya sementara kita pending dulu lah begitu sampai nanti keadaan bisa memungkinkan untuk kita jalan lagi. Begitu kali Vin ya. Nah, Om, berarti Om barusan juga ngomong gara-gara keadaan kayak begini harus banyak ini pending. Apalagi kita ngerasainnya 3 bulan yang lalu gitu kan, Om. Dimana COVID lagi santer-santernya. Kalau sekarang kan udah mulai dibuka hotel dan penerbangan. Pas awal-awal gitu Om Hauke dan Om Sani, dimana masih lockdown lah ya, PSBB yang awal-awal tuh. Kan Om Sani, Om Hauke nggak bisa jalan-jalan tuh. Terus ngapain Om? Bosan nggak Om di rumah? Nah, jadi awalnya itu saya tuh masih keliling-keliling terus. Jadi tadi Pak Sani itu melalui Kazakhstan ke London, saya mulai dari Rusia ke Europe, ketemu di situ, pisah lagi. Saya ke Maroko, Pak Sani ke Turki, saya nyusul Turki, terus bareng ke Georgia, Pak Sani balik ke Turki, saya ke Finland. Nah kemarin mobil Pak Sani diparkir di Turki, saya dari Finland balik ke Jerman, saya terbang ya ke Montreal karena untuk registrasi mobil ya, untuk supaya bisa kapalkan. Pas tanggal 15 Maret saya balik ke Hamburg, kan mobil saya di Hamburg. Pas saya mau bawa ke pelabuhan, orang pelabuhannya bilang kalau airport di Hamburg itu tanggal 18 Maret lockdown. Wah, jadi itu saya di Hamburg. Jadi saya tanggal 17 itu malam saya tarik lagi itu mobil sampai malam, akhirnya saya parkir, sewa garasi, saya langsung lari ke airport. Tanggal 18 terakhir itu airport udah sepi. Saya cari tiket dadakan. Akhirnya mahal banget deh naik Turki Air itu balik lagi, akhirnya alhamdulillah saya sampai di Cengkareng akhirnya gitu. Sampai Jakarta kena lockdown lagi, jadi saya ke gunung dah sekarang. Langsung lari ke Gunung Gede. Ke Gunung Bismo sampai sekarang. Saya lockdown di sana ya. Besok berangkat lagi ini. Nah, ini sekarang mau sama teman-teman mau diskusi dulu, besok berangkat lagi. Kalau Om Sani kena lockdown di mana Om? Kalau saya kebetulan waktu Om Hoke di Eropa, saya masih di Amerika, akhirnya saya pulang. Di Amerika memang ada keperluan untuk ini keluarga karena ada anak saya di sana. Jadi saya pulang ke Jakarta itu udah aman-aman aja gitu kan. Terus saya monitor Hoke nih, Hoke, ini keadaan di Indonesia nih gini. Wah, saya masih di sini, masih di situ. Saya udah takut aja Hoke udah nggak bisa pulang gitu kan. Tapi akhirnya memang Hoke ini memang punya mental baja ya gitu ya. Jadi sampai saat terakhir pun akhirnya dia bisa pulang gitu. Nah kalau saya tidak ke lockdown, jadi memang selama PSBB ini banyak kegiatan di sini merestorasi mobil, gitu. Tapi di samping merestorasi mobil, saya akhirnya aktif di ini nih, di radio gitu, Elvin. Jadi saya memang dulu hobinya di radio, lalu kebetulan ada teman juga nih, ada Pak Yuki Budiman ya, yang ada di sini juga yang membantu saya akhirnya bikin call sign lagi tahun lalu. Dan pas kebetulan PSBB ini saya banyak berkecimpung di orari, khususnya kegiatan orari ya, radio. Kenapa saya pikir radio penting juga gitu, karena selama perjalanan saya pikir nanti khususnya di tempat-tempat remote ya, di tempat-tempat remote yang dimana kita nggak ada internet gitu, itu penting sekali kita punya komunikasi gitu. Ambil contoh waktu saya kebetulan perlu ganti ban ya, perlu ganti ban di Eropa nih, karena ban saya kan dari Jakarta ya. Jakarta pakai GT radial itu udah sampai London,
akhirnya bannya udah nggak beres gitu. Nah, saya cari ban sebesar itu tuh sulit gitu. Sulit, akhirnya kebetulan ada teman di Facebook yang monitor gitu kan, monitor perjalanan saya, orang Prancis gitu. Akhirnya dia kasih saya kontak ke satu kayak dealership, tapi memang nggak bisa langsung on stock gitu ya, karena ban kita kan besar ya, itu nggak lazim mereka stok gitu. Nah, saya harus berkomunikasi dengan mereka dan akhirnya eh, harus dipesan itu kurang lebih 1 minggu. Nah kan saya nggak bisa berhenti 1 minggu. Akhirnya saya bilang gimana caranya supaya saya bisa dapat ban itu. Akhirnya oke deh, kamu nanti ke tanggal sekian ada di mana? Saya bilang saya ada di Barcelona. Waktu itu dari Prancis, saya mau ke Portugal, akhirnya sampai di Barcelona. Nah di situ memang benar akhirnya dipesanin segala macam, baru bisa ganti ban, benar-benar disiapin di sana di Barcelona. Nah saya pikir memang penting jadinya komunikasi di luar ya. Dan saya pikir kalau pas memang nggak ada internet, seringkali kita nggak ada internet kan, kita pakai Sigic ya untuk navigasi itu yang offline map gitu. Nah kalau nggak ada benar-benar nggak ada internet, apalagi saya mau ke Afrika gitu kan, saya pikir salah satu yang penting adalah radio gitu. Jadi radio komunikasi saya penting, makanya saya ambil call sign untuk membantu nanti kalau semuanya ada apa-apa ya emergency, at least kita punya sarana untuk berkomunikasi gitu ya. Nah, yaitu sementara kegiatan selama PSBB selain ikut home hoke juga ke Dieng gitu ya, untuk restorasi mobil juga iya, dan banyak juga di radio nih sekarang gitu, kegiatan saya gitu. Jadi biarpun ada hobi lain, tapi tetap ujung-ujungnya yang ada hubungannya sama jalan-jalan juga kali Om ya. Iya, karena itu saya pikir mensupport ya. Karena Om Hoke juga udah ada call sign juga. Saya baru terakhir 1 tahun yang terakhir saya ada call sign gitu. Jadi saya meningkatkan ini aja deh, skill saya untuk bisa berkomunikasi dengan amatir radio di tempat-tempat di negara-negara lain gitu. Kalau in case ada sesuatu yang kita butuhkan gitu. Oke. Nah, mungkin saya mau Om Hauke dan Om Sani kan udah keliling dunia nih. Mungkin saya mau tanya pertanyaan cepat dan jawaban cepat gitu. Mungkin Om Hauke lalu langsung disusul Om Sani. Negara favorit mana Om? Kalau saya untuk khusus special favorite agak susah, tapi kalau saya suka bedanya tantangannya berat itu Mongolia. Mongolia. Itu kalau kondisi pasir yang panas. Tapi kalau tantangan yang sepi, yang saljunya tebal, yang istilahnya kita kalau nggak hati-hati bisa masuk jurang, ya itu kalau nggak Albania, Trans-Siberia. Trans-Siberia ini terkenalnya dengan Road of Bone. Ya kenapa disebut Road of Bone? Karena dulu yang kerja itu tahanan-tahanan itu kriminal, kalau masuk tendang langsung pakai aspal langsung digiles aja, jadi dalamnya itu banyak tengkorak, ceritanya begitu. Ya, itulah dua itu. Yang dingin sama yang panas. Kalau misalnya Om, negara favorit? Kalau negara favorit saya ini ya China, Tibet ya, di Tibet khususnya ya, karena memang pemandangannya bagus dan tantangannya gitu, karena di situ satu hal yang kita tes adalah ketahanan fisik dan ketahanan mobil ya, karena di mana ketinggian itu sampai 5.800 meter ya, 5.800 meter. Kita dari 3.800 itu harus menyesuaikan diri untuk supaya tidak kena apa namanya EMS itu ya, altitude penyakit ketinggian ya gitu loh. Memang itu tantangannya di situ karena memang masih remote juga ya. Tapi satu hal yang mengesankan di situ, saya bisa melihat Mount Everest dari Tibet ya, di waktu itu 5.800 di tempat yang namanya Rongbuk. Rongbuk itu adalah titik pendakian awal ya dari Tibet ya. Biasanya orang kan dari Nepal. Ya base camp pertama ya, untuk orang logistik pertama itu bisa mencapai
dicapai dengan mobil gitu. Itu 5.800 meter. Nah di situ kita bisa lihat sampai sana malam nggak bisa lihat apa-apa, tapi begitu pagi itu udah -10 kurang lebih ya. Pas pagi-pagi kita bisa lihat itu memang benar-benar satu keindahan yang susah diiniin lah, kita ngomong lah gitu. Dan pada saat itu saya bawa anak dan istri saya gitu, karena perjalanan kan susah sekali. Dan akhirnya di situ kita bisa dapat reward bahwa kita bisa lihat ciptaan Tuhan yang benar-benar menakjubkan gitu. Nah itu negara pertama. Kalau yang kedua soal makanan, saya lebih suka di Turki. Di Turki ini emang unik ya buat saya, karena negaranya begitu modern, expectation sebetulnya wah kayak apa sih Turki, ternyata Turki itu negara maju dan sangat advance ya dalam hal kebudayaan dan sebagainya, dan punya histori yang jauh gitu. Kurang lebih ya. Kan Turki Om jadinya. Turki ya, saya sampai 2 kali kan, saya 2 kali ke Turki puter-puternya gitu. Kalau Om Hauke makanan di mana Om? Kalau makanan sebetulnya kalau enak itu tapas, jadi makanan di mana Spanyol. Itu makannya kecil-kecil kayak nasi Padang gitu. Bisa nyobain semua sama wine kan. Kalau nggak champagne, kalau nggak escargot, terus makanan-makanan yang mentah lautnya itu enak-enak. Oke. Gitu. Ya. Tadi udah negara sama makanan Om. Sekarang orang-orangnya, negara mana yang paling? Sebetulnya kalau hatinya yang baik ya, itu negara-negara yang bekas perang Yugoslav. Itu karena memang orang-orang di sana itu memang yang hatinya itu agak banyak menolong orang ya. Karena memang bekas perang ya. Jadi mereka itu sudah orangnya lebih sabar, lebih patient gitu. Kalau orang-orangnya baik. Karena memang di situ tidak terlalu orangnya itu negaranya nggak kaya. Tapi kalau semacam beberapa negara-negara yang memang penghidupannya tertinggi, yaitu di Skandinavia, Nordkap, yaitu orangnya juga baik-baik, maling juga nggak ada gitu loh. Orangnya baik, tapi ini adalah 1-2 kebaikan yang sangat berbeda. Satu kebaikan dengan kekurangan, yang ini kebaikan dengan kelebihannya gitu loh. Jadi 2 ini semuanya baik. Ini buat saya adalah satu benchmarking sebetulnya yang baik. Kita harus posisi di mana. Jadi kebaikan tuh nggak selalu ada orang punya aja, orang nggak punya pun juga banyak yang baik begitu loh. Jadi ini 2 sisi yang saya banyak belajar terus terang aja setelah saya pulang ini, bahwa sebetulnya di dunia ini tuh orang susah, lebih susah dari kita tuh banyak sekali, tapi mereka tetap bahagia juga gitu. Sedangkan orang yang lebih kaya dari kita tuh juga banyak sekali, juga bahagia. Tapi yang kurang ajar juga banyak gitu loh. Beberapa negara yang memang negaranya ini nggak ada aturannya, kurang ajar. Mungkin saya nggak mau nyebutin ya, tapi banyak sekali yang kurang ajar gitu loh. Ya. Itu pengalaman yang nggak bakal didapat kalau nggak jalan-jalan. Ya, makanya untuk mengetes standar level of saya livingnya di mana posisi kita di Indonesia, kita harus benchmarking banyak ke negara yang kaya, negara yang susah, yang miskin, yang bekas perang, yang istilahnya di situ alamnya susah ya, untuk kemana-mana tidak segampang Indonesia gitu. Nah itu kita ambil dan kita bisa judgement sendiri bahwa kita ini posisinya kayak apa sekarang gitu. Kalau Om Sani orang yang paling berkesan gitu dari negara mana Om Sani? Wah susah juga ngomong ya, karena memang buat saya nggak ada pengalaman yang terlalu buruk ya. Semuanya banyak yang membantu ya. Karena seperti di Romania gitu ya, saya juga nyasar juga dibantu orang. Kebetulan juga ada orang yang udah pernah ke Indonesia gitu loh ya. Jadi di situ saya dibantu untuk pergi kemana, dia tanya mau kemana gitu kan ya. Itu di Romania. Terus di Swiss juga begitu, karena waktu nyampe di Swiss itu kan kita nggak tahu nih kalau semuanya ternyata jalanan tertutup kan karena salju gitu kan. Tapi dia lihat plat dari Indonesia, langsung dia samperin ke kita kan. Ternyata dia juga pernah tugas di Indonesia gitu kan. Dia orang Swiss. Kita diajak ketemu untuk ditunjukin. Ternyata saya mesti naik mobil, mesti naik kereta gitu. Karena jalanan ditutup gitu, karena hari udah mulai gelap.
Dan ini kereta terakhir dia bilang, jadi you mesti ke sana. Eh, Secara general sih memang kita banyak dibantu ya, Alvin gitu di mana-mana. Nggak ada ya pengalaman buruk sih buat saya ya. Memang ada orang yang tetap aja berbeda ya. Kalau kita di satu negara ada yang kita nyasar kita dibantuin, tapi ada satu kali juga kita juga nyasar tapi dimaki-maki gitu. Jadi ini perbedaannya, tapi secara general saya nggak ada mana yang baik, yang terlalu baik dan terlalu, karena memang kita membawa misi ya, bahwa kita, karena kebetulan di mobil saya kan kelihatan jelas bahwa saya dari Indonesia gitu kan. Jadi mereka tahu ini foreign car dan orang dari jauh gitu. Karena contohnya juga banyak sih. Saya masuk ke waktu itu ke mana ya? Ke Polandia atau kemana gitu. Saya pernah, atau memang di Romania juga. Saya pernah masuk ke satu tempat wisata. Itu nggak boleh masuk mobil gitu. Tapi saya nggak tahu ada tulisannya itu. Saya langsung masuk aja, berhenti polisi. Nah polisi aja membantu. Oke deh, you ambil foto di situ. Tapi setelah ambil foto, you pergi lagi. Nggak ada mobil yang bisa naik sampai sana gitu. Nah contoh-contoh kayak gini yang memang akhirnya kita bilang bahwa kita as a person ya, atau bagaimana, kita dimanapun everybody is the same gitu ya. Kalau menurut saya, kalau semuanya kita berbuat baik ya pasti mereka akan bantu, dan everybody is helpful dah buat saya selama perjalanan gitu. Jadi nggak ada yang yang terlalu ini terlalu itu. Apalagi di Turki gitu ya. Turki juga mereka inilah membantu. Dan saya juga pernah dengar cerita Hoke waktu di mana, di Afrika ya Hoke ya. Itu yang Jalan Soekarno mereka sangat ini kan. Di Maroko. Di Maroko ya, di Maroko juga sama gitu. Kenapa tuh Om di Maroko? Nah, Hoke bisa cerita tuh di Maroko gimana tuh? Jadi di Maroko itu di tahun 60 itu kalau nggak salah kan ada yang mengakuin pertama bahwa Maroko itu bebas itu adalah Indonesia, Bung Karno. Akhirnya sebagai keistimewaannya nama Bung Karno itu dibikin nama jalan. Jadi pas saya itu pakai bendera merah putih, di bawahnya tulisan Bung Karno, itu Ru Bung Karno gitu. Saya lagi buka gini, pas di depannya itu semacam kantor, kalau di sini seperti kantor polisi Komdak gitu loh. Polisinya datang. Jadi saya tunjukkan bahwa saya dari Indonesia, saya pengen kesini misi, malah akhirnya saya jadi di servis, dikasih parkir, kasih apa begitu. Jadilah banyak yang memang kalau kita ada misi ya, membawa bendera atau membawa identitas negara, itu mereka itu proud gitu loh, bahwa mau kita didatengin gitu loh. Ya. Oke, kalau kita jalan-jalan nih Om Hoke, Om Sani, ya. Di mana-mana kan Om, kalau jalan-jalan pasti kita visual gitu ya. Kita ngelihat, kalau kita ngelihat sesuatu yang bagus gitu, itu yang kita cari biasanya pertama. Menurut Om Hauke, Om Sani, landscape mana yang Om Hauke, Om Sani itu nggak bisa lupa gitu, sampai sekarang? Satu aja. Kalau saya pribadi, yang is the best adalah Finland. Finland. Nah, itu on the way dari Eropa Utara masuk ke Finland, itu terus sampai ke North Cap. Wah, itu indah sekali. Dia punya bukit-bukitnya, sungainya, ya, bunga, tanaman pohon-pohonnya. Karena itu saya lihat itu daerah sana pulaunya ini, kalau di Indonesia seperti Gunung Kidul, semuanya batu begitu loh. Tapi dipenuhi oleh salju, ya, dengan tanaman-tanaman itu, dan jalannya sempit, dan itu jalannya itu biasanya di lereng-lereng bukit itu. Jadi itu buat saya indah sekali gitu, ya. Oke, kalau Om Sani? Kalau saya yang tadi saya bilang itu saya di Tibet ya. Di Tibet itu pas saya melihat Mount Everest itu dengan mobil saya dari Indonesia, dan saya keluarkan bendera merah putih gitu. Karena memang kebetulan ada teman Patri bilang, ini bawa nih bendera, katanya. Saya bawa tuh bendera gitu loh. Jadi pas kebetulan saya ingat, oh iya saya ada bendera nih.
saya masukkan ke mobil dan saya keluarkan. Nah, itu yang momen yang sampai sekarang buat saya sangat sulit dibandingkan dengan yang lain, karena memang perjalanan ke sana itu sulit ya, kesulit dan rewardnya itu adalah itu. Kalau yang lain mungkin kita bisa kembali lagi gitu ke sana. Itu makanya tantangannya sebetulnya kalau saya ditanya mau kembali kemana, ya saya mau baliknya ke sana. Gitu. Mau kembali ke Tibet, ke tempat itu lagi gitu, Vin. Oke. Oke, Om. Mungkin sebelum sesi tanya jawab Q&A, mungkin saya mau nanya, ada 2 lagi. Menurut Om Hauke dan Om Sani, itu tadi Om Hauke udah cerita sedikit mengenai orang-orang yang baik, itu ada baiknya yang dari negara yang kaya, yang miskin. Dan itu kan Om nggak bisa dapetin kalau Om nggak keliling dunia ya sebenarnya. Mungkin kebanyakan orang juga belum bisa atau nggak bisa sampai keliling dunia segitu banyak gitu Om. Tapi pada intinya kan exploration gitu Om ya. Om Sani dan Om Hauke itu keliling dunia salah satu bentuk exploration kan. Ya. Mungkin pertanyaan saya, Om Hauke dan Om Sani, saran apa gitu untuk orang supaya bisa explore lebih lagi dari comfort zone-nya gitu mungkin Om. Ya. Jadi sebenarnya saya selalu di teman-teman, saya selalu berpesan, waktu kita masih ada di Indonesia, sewaktu kita masih ada tanggung jawab obligation, saya tidak menyarankan untuk meninggalkan negara ini untuk eksplor terlalu lama. Karena saya mengajak orang itu yang memang betul-betul tanggung jawabnya udah lepas. Saya dosa kalau masih punya tanggungan anak sekolah, tanggungan untuk ini, uangnya buat jalan-jalan, itu jangan dulu saya bilang. Itu nomor 1. Kedua, kalau tanggung jawabnya ini sudah ada, orang-orang ini teman-teman ini sudah betul-betul ready, ya, kita harus berani keluar ke comfort zone. Kenapa? Apa artinya comfort zone itu? Kita harus berani independen, berdiri sendiri untuk mengatasi kesulitan. Seperti apa misalnya malam kita mogok di pinggir jalan, kita harus tidur di pinggir jalan, kita harus buang air besar di pinggir jalan, tidak ada tempat. Itu kita semua harus bisa lakukan dulu. Kita harus berani. Ya, terus kita ya kebanyakan teman-teman kalau udah jam 1 biarpun belum nggak lapar bilang wah sudah siang gua mesti makan, kalau nggak masuk angin. Nah, ini salah satu memang tradisi yang memang sudah diterapkan dari sejak kecil. Nah, kita harus latih. Bukan berarti kita nggak makan, tapi kita harus suatu saat kalau punya uang pas-pasan beli makan atau beli bensin. Nah, itu kita harus decision yang tepat. Kalau beli makan nanti mobil mogok ya. Nah, ini semua harus kita latih. Bukan latihnya nanti kalau kita sudah keluar negara. Nggak, itu sudah terlambat. Latihnya di sini dulu. Nah, ketika itu juga kita harus kumpulkan uang sebagai saving. Kita kalau nggak saving nanti putus di tengah jalan. Misalnya kita sedang sampai di Rusia, nggak ada dana lagi, itu berantakan nanti mobilnya bagaimana, orangnya bagaimana. Jadi teman-teman, mumpung sekarang teman-teman ini masih usia produktif, itu harus ditata dulu pada usia produktif. Jangan nanti pas usianya sudah mendekati retire, baru nata, nanti sulit. Jadi sekarang yang kira-kira umurnya 40, 45, kita sudah mulai nata. Kalau memang nanti endingnya itu kita sebelum retire, sebelum kita tua, maksudnya sebelum kita betul-betul berhenti, kita mau keliling dunia ya, itu kita siapkan dulu. Kita siapkan budgetnya, dananya, dan bukan dibawa semua uangnya. Yang di rumah nggak dikasih, nggak bisa begitu. Jadi kita harus udah kasih porsi-porsinya, dan nggak usah lihat saya mesti ke Eropa, saya mesti ke Amerika. Kita yang gampang dulu saja. Karena apa? Yang sudah saya budgetkan di kantong, ternyata saya bisa saving banyak. Savingnya buat apa? Bukan untuk bahan bakar. Saving buat tidur dan makan. Kenapa? Karena di situ saya punya network. Akhirnya saya ketemu orang-orang yang baik. Udah tidur rumah saya aja deh. Ayo saya masak, sharing aja deh.
kita nggak minta. Tapi mereka itu merasa apa namanya apresiasi. Lu jauh-jauh udah capek-capek dari Indonesia mau ke negara saya, ayo di rumah saya. Nah itulah kebaikan orang-orang yang saya temuin di tengah-tengah perjalanan ini. Jadi pesan saya ya kita tabung independence. Jadi mulai sekarang sudah dilatih. Kalau uangnya nggak cukup nabung, independennya aja ya yang kita jadiin dulu. Ya kan, kita berani sendirian dulu tanpa minta tolong orang lain. Nah setelah itu baru kita toto pelan-pelan, pesan saya. Thank you Om, keren banget. Kalau Om Sani ada gimana Om ceritanya Om? Saya rasa Om Lohoko itu udah menyimpulkan banyak hal ya buat ini. Saya pikir saya cuma mau highlight aja, memang yang kata Om Lohoko itu benar sekali. Memang finansial pertama yang harus disiapkan, ya kan, dengan tadi Om Hoko udah elaborasi lebih jauh, dan beruntung buat saya memang dalam usia yang masih muda saya bisa ya financially independent dan bisa ikut Hoke gitu kan. Saya dengan umur 48 saya udah bisa jalan sama Om Hoke pada saat itu gitu. Dan yang kedua memang hal mental ya, tadi highlightnya adalah financial dan mental ya. Betul Pak Om Hoke bilang memang kita nggak bisa, kita harus keluar dari comfort zone kita. Jadi mental ini yang harus disiapkan gitu. Nggak bisa, ya memang saya juga ada problem di tengah jalan, nggak bisa ada siapa-siapa. Waktu itu saya udah hampir masuk ke Hongaria, itu juga masalah di gunung ya, dan itu kita harus selesaikan sendiri gitu. Jadi masalah mental juga penting, dan tentunya fisik ya, fisik juga harus diperhatikan gitu. Jangan kita yang fisiknya tapi semangatnya ada, tapi fisiknya tidak mumpuni gitu. Karena kalaupun ada sesuatu yang problem, itu bisa mobil atau bisa fisik kita gitu. Jadi hal ini juga mesti diperhatikan bahwa selain finansial, mental, dan fisik gitu. Kalau itu yang menurut saya yang harus kita siapkan ya. Singkatnya begitu deh, kalau Om Hoke lebih banyak, memang benar. Itu semua yang Pak Om Hoke ngomong memang secara detail kita harus siapkan seperti itu. Oke. Mungkin sekarang karena waktunya udah lumayan mepet nih Om Hoke, Om Sani, kita lanjut ke sesi tanya jawab dulu ya. Karena dari tadi ada beberapa dari yang penonton udah mulai chatting nih Om, nanya. Mungkin bisa dibuka. Bisa dibuka? Ya, nanya Om. Ya, silakan. Saya Hari Bawana, pencinta off-road juga. Kebetulan saya pakai VX80 dan Cruiser tahun 96. Kalau misalnya pergi-pergi jauh gitu, spare part apa aja yang kira-kira mesti dibawa mobil? Apakah spare part yang benar-benar vertikal atau apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi spek mobilnya Om Hoke sama Om Sony, boleh di-share Om? Terima kasih. Mungkin Om Hoke mau jawab dulu Om. Oke, jadi di situ ada beberapa part yang kita harus tahu karakternya. Jadi part itu ada yang terbuat dari karet misalnya ya. Itu karet-karet itu biasanya mereka rusak paling sering. Nah ini orang kadang-kadang lupa ganti. Jadi yang pertama sebelum berangkat itu yang namanya timing belt ya, terus radiator punya selang, semua karet-karet yang ada urusan karet kita mesti betulin dulu. Kita usahakan itu bukan moving part, itu kecuali timing belt ya. Timing belt itu memang disiapkan tiap 300 km mesti kita ganti, 300.000 ya kita ganti. Nah yang moving partnya ini kita bawa, kalau yang non moving kita ganti sebelum berangkat. Nah moving part ini yang sebetulnya yang kita mau kemana dulu dan mau berapa lama. Kalau seperti saya lama,
saya siapkan dari kaki-kaki dulu tuh saya siapkan seperti bearing misalnya. Bearing itu sesuatu yang mudah, tapi kalau mencari harus ada part number. Kalau shockbreaker sih tinggal beli aja gampang gitu loh ya. Nah, bushing juga nggak begitu sulit, tapi bearing mesti buat. Nah, terus rem itu kita mesti ada satu repair kit, kalau nggak master. Ya biasa kalau booster jarang rusak lah, masternya kita biasa itu rem penting sekali. Tapi kalau seperti onderdilnya crown wheel pinion itu jarang rusak. Kalau oli nggak bocor, nggak pernah telat, nggak bakal rusak. Ya, nah ada satu part yang penting sekali, yaitu bearing extension untuk air condition. Itu kadang-kadang orang nggak ngeh di situ. Padahal itu kalau sampai rusak, berarti fan bell nggak bisa dipasang. Nah, kita fatal lah itu. Berarti water pump nggak jalan, alternator nggak jalan. Itu bearingnya kecil, murah gitu loh. Nah, itu semacam itu. Nah, terus yang lain-lain ya, yang moving part aja kita bisa list semua gitu loh. Nah, kalau electrical ya yang umum ya semacam fuse ya, fuse itu semua bawa. Dan yang penting lagi diagram electrical itu mesti ada, karena kalau seandainya kita nggak menemuin dealer Toyota, kita harus kasih baca bareng sama bengkel di pinggir jalan itu, ini yang korslet alirannya mana. Kalau pas di Toyotanya kita nggak pusing karena semua mereka tahu gitu ya. Jadi electrical part, moving part, yang non moving part. Nah, yang lain-lain itu yang rubber kecil-kecil. Kalau shockbreaker segala kita bisa beli di luar. Bolam lampu juga penting, muka belakang. Ya, pentil. Nah, ini teman-teman. Pentil itu kita harus bawa, karena pentil yang dari rubber itu hati-hati sekali. Itu kalau ada orang mau jahat sama kita, itu disilet aja, potong silet habis tuh ban, kempes gitu ya. Pernah kejadian Om? Ya touch on wood saya nggak pernah ya, tapi itu sesuatu yang mereka sebetulnya hati-hati. Jadi saya sebetulnya rubber itu bagus, tapi sekarang saya ganti pakai metal. Ya, tapi at least saya bawa juga serepnya. Ya, metal, pakai metal itu perlu diperhatikan ya. Nah, kedua, kita kalau mau ke winter itu ganti winter tire. Karena winter tire dipakai untuk summer bisa, tapi cepat habis. Risikonya hanya cepat habis, boros. Tapi kalau tire untuk summer kita pakai winter, risikonya mobil terbalik, selip di rem nggak berhenti. Nah, itu hati-hati. Kalau sampai sekarang mobil saya masih pakai winter tire. Itu winter tire saya beli di 2016, sudah 4 tahun. Ya, tapi karena jalan di Eropa itu nggak begitu parah, ya sampai sekarang masih oke. Gitu. Ya, kurang lebih itu. Ya. Oke. Untuk menghemat waktu, kita take 2 pertanyaan lagi. Dan pertanyaan ini saya aja yang bacain, dari salah satunya itu dari Vincent. Vincent nanya, Om Hauke, Om Sani, gimana caranya ikut touring sama Om Hauke ke Gunung Bismo? Ada yang nanya gitu, Om. Gimana, Om? Ya, kalau mau ikut sebetulnya besok ini tanggal 14 kita mau touring ke sana, cuman ini ada panitianya. Karena saya kan tuan rumah. Panitianya ini bilang katanya udah 16 mobil katanya, takutnya kena peraturan SPPP. Tapi nggak masalah, karena kalau mau ikut aja anytime, nanti bisa kontak ke saya, itu di Instagram saya kan ada, bisa chatting ke saya anytime, bisa ikut gitu. Karena saya mostly tiap bulan itu nongkrongnya di sana gitu, sebagai rumah saya kedua. Jadi nggak ada masalah, welcome, silakan. Oke, thank you, Om. Pertanyaan terakhir, teman-teman, dari Nina. Katanya penasaran, Om Hauke, Om Sani, gimana bisa fit banget touring keliling-keliling gitu? Nah, kalau saya terus terang aja, saya ini selalu pakai sugesti. Sugesti, Om? Sugestinya begini, kalau kita sudah badannya kurang enak, di hutan nggak bawa obat, ya saya jangan bilang, wah badan saya kok nggak enak ya. Udah, kita anggap aja kita nggak sakit, lupain. Karena saya percaya ya bahwa kita sebetulnya itu punya satu indera yang istilahnya itu yang self healing, yang tidak pernah kita
bangkitkan. Karena apa? Kita orang di kota hidup, ada hujanan dikit belum apa-apa udah minum obat. Kenapa lu minum obat? Takut pusing ntar katanya. Jadi kita mesti latih sugesti ini, ya. Jadi jangan sekali-sekali cengeng lah, dikit-dikit obat gitu. Sebetulnya air hujan tuh air yang paling bersih loh, karena nggak melalui talang, nggak melalui apa, itu buat mandi seger. Tapi kalau orang tua bilang kalau kena air hujan, kalau nggak cepet-cepet mandi sakit katanya, ya sakit betul. Itu kalau dari segi saya ya, mungkin yang lihat teman-teman bilang saya salah, tapi itu kalau nanya saya pakai sugesti itu. Ya. Kalau Om Sani gimana Om? Emang kalau hoke emang istimewa deh, ya kan, untuk itu ya. Memang tapi benar juga bahwa memang kalau kita ngerasa sakit ya akan jadi sakit kan, itu self fulfilling prophecy gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih memang saya tetap fit di kegiatan fisikal di sini ya, olahraga rutin, makanan rutin gitu ya. Dan memang pas kalau memang sebelum touring itu kita udah siapin gitu ya. Make sure nggak ada sesuatu yang problem ya. Jadi ya secara rutin aja kita olahraga gitu ya kalau saya ya. Dan untuk pas mau menjelang touring itu ya make sure check up dulu ya, seperti kayak check up mobil ya, check up dulu ini itu, make sure nggak ada yang penyakit bawaan seperti kalau semai gigi gitu ya, itu problem tuh ya kan. Nah yang kayak gitu kalau ada teman-teman yang memang punya penyakit seperti itu ya harus diberesin dulu, ada giginya lobang diberesin dulu gitu, karena itu yang hal-hal kecil yang bisa menjadi problem gitu. Selebihnya ya kita di jalan juga harus berhati-hati ya. Kita berangkat fit juga, kita mau di jalan juga tetap fit, di samping badan juga mobil juga fit ya kan. Nah seperti itu, dari makanan yang kita konsum itu juga kita harus pilih gitu, nggak bisa langsung asal makan atau gimana, karena kita harus reading juga ya badan kita selama di jalan gitu kan. Kalau semuanya memang kebetulan kalau kita jalan ini kan nggak ada agendanya yang pasti gitu ya, jadi kalau semuanya badan nggak sip ya udah kita berhenti dulu, kita istirahat dulu 1-2 hari gitu kan, untuk kembali pulih. Nah itu seperti ini jangan di jalan, jangan ngejar target atau harus mencapai sesuatu keburu-buru gitu, nanti akan menjadi problem gitu, apakah mobilnya atau badannya gitu. Nah dari saya sih seperti itu, menjaga ya, preventif saya rasa lebih baik daripada nanti udah kejadian jadi problem, karena sesuatu yang kita nggak terpikir bisa terjadi gitu. Oke, thank you. Jadi satu lagi tuh hatinya harus kita gembira, ketawa, dan kita harus nyapa ke semua orang yang kita laluin. Nah itu biasanya energinya itu membuat kita sehat. Ini kayaknya mesti bikin sendiri nih Om. Oh iya, ya. Karena ini penting juga, karena kita touring tapi bawa spare part sama obatnya banyak, problem nanti. Ya kan, itu, ini kita di sini kan istilahnya kita nyetir ya, ada 2. Kalau kita nyetirnya fokus, kita meditasi. Nyetir itu meditasi. Contohnya, kalau saya ke Surabaya, saya fokus sampai di Surabaya, itu satu meditasi. Tapi kalau saya ke Surabaya, saya nanti mau berhenti di rest area apa ya, mau ngopi di mana ya, nanti saya siang mau makan apa ya, nanti malam mau apa, nggak bisa. Ya, jadi itu kita harus fokus, itu meditasi sebetulnya. Gitu. Keren banget nih Om. Kayaknya bagian situ kita mesti ada sesi sendiri nih Om, bisa ya. Oke, sayang sekali Om Hauke, Om Sani, dan teman-teman, waktunya udah habis. Mungkin terima kasih untuk waktunya Om Sani, Om Hauke di hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian untuk menghadiri acara travel session yang kali ini. Saya Alvin dari travel.co. Sampai ketemu di travel session selanjutnya. Thank you. Om, thank you banget. Udah. Aku mau ngomong.